Hmm, kembar lima divaksin? Apakah kembar lima mengidam sebuah penyakit? Hmm, Halo teman-teman anime lovers, selamat datang di channel Yuzurunime, di mana kita akan membahas hal-hal menarik seputar anime. Akhirnya anime Gotobu no Yume season kedua telah rilis, di mana musim kedua dari anime ini sempat diumumkan pengharapannya pada bulan Februari 2020 dan direncanakan untuk tayang pada Oktober tahun 2020. Namun, pada bulan Mei 2020, yang dilansir dari situs resmi dan akun Twitter anime Gotobu no Yume, mereka mengumumkan bahwa penayangan season kedua dari anime ini akan ditunda hingga Januari tahun 2021, yang tak lain karena dampak dari pandemi COVID-19. Dan kini anime Gotobu no Yume season 2 telah tayang, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2021. Oke, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai episode pertama dari anime Gotobu no Yume season 2. Ya meskipun sudah agak telat sih, tapi ya nggak apa-apa lah, dibuat enjoy aja ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's go! Scene pertama dibuka dengan Futaro yang bermimpi saat dulu berwisata ke daerah Kyoto ketika masih SD. Dan sepertinya Futaro sedang bersama seorang gadis yang kelihatannya masih seumuran dengan Futaro. Lalu dilanjut dengan diperlihatkan Futaro yang sedang dirawat di rumah sakit. Ini karena pada episode terakhir season 1, Futaro sedang mengalami demam yang tinggi saat wisata sekolah. Dan berakhir dia harus mendapatkan perawatan. Dilanjut dengan Nino yang tiba-tiba datang ke ruang perawatan Futaro. Nino datang di ruang Futaro dengan maksud bersembunyi dari sesuatu. Namun sebelum Nino bersembunyi, Nino sempat mengobrol dengan Futaro sebentar. Dan yang mengejutkan adalah ayah Nakano lah yang membayar perawatan Futaro di rumah sakit. Itu dikarenakan kembar lima yang meminta ayah mereka agar Futaro mendapatkan perawatan. Selang beberapa saat, saudari-saudari yang lain, yaitu Yotsuba, Ichika, dan Miku, datang ke ruang perawatan Futaro. Mereka juga sedang mencari Nino di rumah sakit, dan sekalian mereka menjenguk Futaro. Dan sesaat setelah Nino ditemukan, mereka langsung berpamitan. Futaro diberitahu oleh salah seorang dokter kalau Futaro keesokan harinya sudah boleh pulang. Dan jika teman-teman pembaca manga pasti tahu siapa dokter tersebut. Bisa dilihat dari ciri-ciri dokter tersebut. Dan jelas dia adalah ayah Nakano. Yap, ayah dari kembar lima. Tapi sepertinya Futaro tidak tahu kalau itu adalah ayah Nakano. Di sini juga terungkap alasan utama kembar lima datang ke rumah sakit adalah untuk menjalani vaksinisasi. Futaro yang mendengar hal tersebut langsung menghampiri mereka. Dan Ichika menjawab kalau mereka harus menjalani vaksinisasi setiap tahun. Kalau menurut teori admin, alasan mereka menjalani vaksinisasi setiap tahun itu dikarenakan sebelumnya ibu mereka mengidam sebuah penyakit, sehingga membuat ibu mereka meninggal di usia muda. Oleh karena itu, sebagai pencegahan, mereka harus menjalani vaksinisasi setiap tahun agar mendapatkan antibodi yang kuat, sehingga penyakit yang diderita ibu mereka tidak menurun ke kembar lima. Tapi mungkin beberapa orang akan berpendapat kalau kembar lima menjalani vaksinisasi dikarenakan sebenarnya kembar bersaudara itu memiliki satu tubuh. Jadi secara sistem kekebalan tubuh itu juga ikut terbagi, sehingga mereka harus melakukan vaksinisasi agar imun mereka terbentuk. Apalagi mereka ini kembar lima loh. Tapi menurut riset hal ini tidak benar, dikarenakan saudara kembar sejatinya memiliki tubuh masing-masing, dan mereka juga memiliki sistem kekebalan tubuh masing-masing juga. Saat Futaro kembali beristirahat, ia bermimpi bertemu gadis itu lagi. Dan tiba-tiba ia terbangun, dan saat menoleh ke sebelah kiri, dia seperti melihat sosok gadis itu sedang duduk menghadap Futaro. Tapi ternyata setelah diperhatikan lagi, ternyata dia adalah Itsuki yang sedang menjenguk Futaro. Alasan Itsuki menjenguk Futaro karena ia ingin bertanya ke Futaro tentang alasan Futaro kenapa belajar.
Dan di sini kita diperlihatkan flashback Futaro yang sedang berwisata sekolah saat masih SD ke Kyoto. Di sini kita diperlihatkan sosok Futaro yang berbeda dari yang biasa kita kenal. Di sini Futaro digambarkan sebagai anak yang usil dan tidak peduli dengan belajar. Dan kita diperlihatkan sepertinya Futaro menyukai Takebayashi, yaitu teman sekelasnya waktu SD. Singkat cerita, Futaro sedang menyendiri, dikarenakan sebelumnya dia merasa tidak enak kepada Takebayashi, karena ia telah membuang lembaran soal milik Sanada. Sanada ini merupakan teman laki-laki Takebayashi sejak kecil. Saat ia sedang duduk-duduk di tangga, ia tak sengaja akan memfoto seorang tante-tante. Tante-tante itu lalu mengadukannya ke polisi setempat, karena tante-tante itu merasa kalau Futaro telah memfotonya tanpa izin. Namun tiba-tiba muncul seorang gadis yang mengatakan kalau Futaro tidak sedang memfoto tante-tante itu. Gadis itu tak lain adalah gadis yang diperlihatkan di awal scene episode ini. Dan akhirnya Futaro berteman dengan gadis itu. Lalu scene dilanjut dengan Itsuki yang menunjukkan sebuah jimat ke Futaro. Tapi Itsuki sendiri tidak tahu apakah dia membeli sendiri atau dia diberikan oleh seseorang saat dia di Kyoto 5 tahun yang lalu. Yang berarti Itsuki saat itu masih SD. Lalu Futaro menyadari kalau gadis yang ditemui di Kyoto juga pernah membeli sebuah jimat yang sama persis dengan yang dibawa Itsuki. Namun gadis itu membeli 5 buah. Dan akhirnya pembicaraan mereka terhenti setelah saudari Itsuki yang lain memergokinya yang sedang kabur dari vaksinisasi. Dan kini kembar 5 sudah lengkap. Lalu kembar 5 bisa melakukan vaksinisasi bersama. Lalu keesokan harinya, Futaro sudah mulai mengajar kembar 5. Tapi saat Futaro masuk ke ruang tamu kembar 5, tiba-tiba Futaro dikejutkan dengan salah satu kembar 5 yang sehabis mandi. Serontak gadis itu melempari Futaro dengan tas kecil, yang sepertinya tas itu milik gadis itu. Tapi Futaro tidak tahu siapa gadis itu. Lalu Futaro mengambil tas itu, dan ternyata di dalamnya terdapat 5 lembar kertas ulangan, yang nilainya 0 semua. Dan cerdiknya gadis itu sudah menyobek semua bagian namanya. Jadi Futaro tidak tahu kertas ulangan itu milik siapa. Nah, agar Futaro mengetahui kertas ulangan itu milik siapa, Futaro mengakalinya dengan memberi lembaran ulangan baru ke semua kembar 5. Tentunya dengan soal yang sama seperti soal sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan ada yang aneh dari gerak-gerik Ichika. Yap, benar saja. Gadis yang melempari Futaro tak lain adalah Ichika itu sendiri. Tapi Ichika tetap tenang, karena memang Ichika saat ulangan sebelumnya tidak mengerjakannya dengan serius, dan alhasil nilainya jadi 0. Maka Ichika akan mengerjakan soal ulangan yang baru ini dengan serius, agar tidak ketahuan dengan Futaro. Namun, Ichika menyadari sesuatu. Kalau Futaro tidak hanya mengetes hasil ulangannya saja, tapi Futaro juga akan mengetes tulisan tangan kembar 5. Karena menurut Ichika, Futaro setidaknya masih bisa membedakan kembar 5 dari tulisan tangan. Dan akhirnya Ichika merubah tulisan tangannya. Lalu setelah Ichika selesai mengerjakan soalnya, Ichika langsung memberikannya ke Futaro. Dan alangkah mengejutkannya, Futaro bisa menebak kalau gadis yang melempari Futaro adalah Ichika. Karena ada tulisan B Latin, yang mana Futaro sudah hafal betul kalau tulisan itu adalah milik Ichika. Dan akhirnya Ichika mengakui kalau gadis yang melempari Futaro adalah Ichika. Lalu disusul dengan saudari yang lain, yang juga sudah selesai mengerjakan soal tersebut. Saat Futaro mengkoreksi jawabannya, Futaro menyadari sesuatu, yaitu karakter tulisan Nino, tulisan Miku, Yotsuba, dan Itsuki juga ada pada salah satu soal yang mendapatkan nilai 0. Lalu Futaro mengambil kesimpulan bahwa 5 lembar soal yang mendapatkan nilai 0 ya milik mereka semua. Jadi gampangnya, dari 5 lembar soal yang nilainya 0 itu, yang satu milik Ichika, yang kedua milik Nino, yang ketiga milik Miku, yang keempat milik Yotsuba, dan yang kelima milik Itsuki. Dan kesimpulannya, lembaran soal nilai 0 itu milik masing-masing kembar 5. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasannya.
Semoga pembahasan video kita kali ini bermanfaat. Jika ada saran pembahasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhir kata, see you next time.